Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rima Mustajab, kelas Ilmu Hadis A semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok saya, yaitu kelompok 10. Baik, langsung ke materi ya. Yaitu pengertian nasakh dan mansukh. Nasakh secara etimologi yaitu terbagi jadi 3, yaitu al-ibtidal yang artinya adalah penghapusan, al-izlah adalah peniadaan, dan an-naql adalah perpindahan. Sedangkan secara terminologi, para ulama memiliki pendapatnya antara lain dari menurut Khairul Umam dalam bukunya Ushul Fiqh yang bagian pertama adalah tentang menjelaskan bahwa seandainya nasakh dan dinasahkan tidak datang terulang, hukum yang telah ada tetap berlaku. Sedangkan dari Muhammad Al-Khudari dalam bukunya Ushul Fiqh mengatakan bahwa nasakh adalah jalan hukum yang syar'i dan dalilnya syar'i. Ia dibolehkan atau tidak dibolehkan berdasarkan akal. Nah, yang dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwa nasakh adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan dan tidak ada kesepakatan di antara hadis-hadis yang lain, yang mana yang nasakh dan mana yang mansukh. Adapun sesuatu yang membatalkan, menghapus atau memindah disebut dengan nasakh, sedangkan yang dibatalkan, dihapus dan mansukh dipindahkan tersebut dengan manasukh. Oleh karena itu, nasakh dan manasukh hadis ialah ilmu yang membahas tentang hadis yang secara tekstual bertentangan suatu sama lain, yang diketahui yang makbul mubih diterima dan bisa diamalkan, dan yang makbul khairu mubih diterima tapi tidak diamalkan. Indikator adanya nasakh dan manasukh. Dalam menyikapi hadis yang kontradiktif, para ulama memiliki pandangan yang berbeda, dan nasakh merupakan salah satu metode yang digunakan. Terdapat suatu hadis yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Dalam hal ini terdapat indikator-indikator yang terdapat dalam metode nasakh. Indikator tersebut bisa disebut dengan mu'arifat al-nasakh, mencakup 4 hal, yakni yang pertama, dari keterangan Nabi Muhammad SAW sendiri, seperti hadis yang menerangkan tentang larangan ziarah kubur yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, anna Rasulullah ziaratul kubur. Hadis ini tentang melarang berziarah kubur dibatalkan dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas
tentang diperbolehkannya ziarah kubur. Ini karena dulu kan ziarah kubur kan pada awalnya kan itu pas lagi pemula-mulanya, awal-awalnya kan umat muslim kan Nabi Muhammad baginda Rasul takut umat Islam itu menyembah leluhur-leluhur yang sudah meninggal. Nah, tak ditakutkannya kan diharamkan itu loh. Terus selang beberapa tahun kemudian terus diperbolehkan karena untuk mengingat mati. Terus yang kedua diketahui keterangan para sahabat Nabi seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan memerintahkan berwudu bagi yang memakan makanan telah dimasak atau setelah yang dipanaskan. Ininya ada di makalah saya. Hadis yang dibatalkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari yang diperbolehkan tidak berwudu orang yang memakan makanan yang dimasak. Terus yang ketiga diketahui dari fakta sejarah seperti hadis Sa'ad bin Aus tentang batalnya puasa yang membekam dan dibekam. Hadis tersebut dibatalkan oleh Ibnu Abbas pada haji wada. Di mana Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan ihram dan tetap berpuasa. Terus yang keempat itu diketahui dari kesepakatan ijma para ulama seperti hadis tentang perintah membunuh peminum khamr yang terus melakukan sampai 4 kali. Menurut Imam Nawawi, ijma ulama menunjukkan naskh terhadap hadis ini. Dan ijma tidak bisa dinaskh dan bisa menaskh, akan tetapi menunjukkan adanya naskh. Terus ini yang perdebatan ulama tentang naskh dan yang bagian C perdebatan tentang naskh dalam hadis. Menurut Yusuf Qardawi dalam dasarnya An-Nas Asyariah dan mungkin bisa tidak mungkin saling bertentangan. Sebab keberadaan tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Namun demikian perdebatan ulama tentang adanya menaskh hadis terus berlanjut seperti problem ziarah kubur. Ulama yang menyetujui naskh memaparkan bahwa larangan ziarah kubur bagi wanita dibatalkan oleh hadis yang memperbolehkan adanya ziarah kubur, begitupun sebaliknya. Bagi ulama yang menyetujui naskh memiliki perdebatan bahwa dalam ziarah kubur tidak ada pertentangan antara hadis yang melarang dengan hadis yang memperbolehkan. Tidak ada hadis yang membatalkan maupun hadis yang dibatalkan. Pendapat golongan ulama yang menolak adanya naskh dalam ziarah kubur didasarkan bahwa dari kata melaknat yang
terdapat dalam hadis larangan wanita ziarah kubur. Hal, hal itu bukan wanita yang agak lama berziarah kubur, melainkan wanita yang terlalu sering berziarah kubur, yakni sesuai dengan kata zawarat yang memiliki konotasi amat sering. Dikhawatirkan wanita yang amat sering ziarah kubur mampu mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap keluarga, menghindari dari tabarut, serta meratapi kepergian seorang yang telah meninggal dunia atau telah kembali ke ilahi lah. Itu dengan cara berlebihan, akan tetapi jika hal tersebut mampu dihindari, maka ada yang salah satunya diperbolehkan ziarah kubur bagi wanita, sebab yang butuh mengingat mati bukan hanya laki-laki saja, melainkan wanita juga memerlukannya. Terus piye iki?